Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa kuliah Bandar Udara Teknik Sipil ITNY. Di sini saya akan meneruskan materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Vero kemarin sebelum UTS, dan sekarang kita untuk materi sebelum UAS ini nanti kita mulai ke perhitungan ya. Jadi nanti tolong diperhatikan secara seksama langkah-langkah perhitungan. Jadi nanti tujuan kita output dari pertemuan ini ialah kalian bisa dan menguasai cara perhitungan menghitung kebutuhan runway, apron, taxiway. Jadi setidaknya keluar dari mata kuliah bandar udara kalian sudah bisa mendesain sisi udara bandar udara gitu. Jadi kalau kalian sering naik pesawat, kalian udah tahu, oh ini ukurannya seperti ini ukurannya seperti ini, kayak gitu. Sebelum perkuliahan dimulai, mungkin ada pertanyaan? Nanti presensi UAS, presensi yang mengikuti Zoom dan hanya menyaksikan via YouTube, saya bedakan ya. Untuk presensi Zoom nanti saya screenshot, dan teman-teman yang ikut YouTube juga nanti ada presensi sendiri. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Ada yang jawab? Nggak ada yang jawab? Nanti saya tunjuk loh. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu, belum. Belum ya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Nanti apa video ini nanti akan dibagikan atau tidak, Bu? Iya, dibagikan ya. Materi. Tetap bagikan. Nanti untuk mengulang materi, karena kita condongnya nanti, kalau pertemuan pertama ini masih belum masuk ke hitungan, Mas. Nanti pertemuan kedua, tiga sudah masuk hitungan. Saya ingin mengulang lagi sampai kemana kemarin materinya. Jadi nanti saya perhitungannya nggak langsung kalian main mentah langsung hitungan gitu ya. Tetap saya bagikan nanti. Ini saya ngulang dulu sampai mana kalian materinya gitu. Sudah jelas, Mas Katomi? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi udah tahu ya ending-endingnya mata kuliah bandar udara, kalian sudah kalian diharapkan mampu mendesain bandar udara. Lalu ya, perkenalkan saya Hirna. Mungkin yang mahasiswa yang belum pernah dapat mata kuliah saya sebelumnya, saya merupakan dosen baru di sini, baru mau jalan 1 tahun. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang belum kenal saya ya. Saya Hirna dari UGM. Dari UGM konsentrasinya khusus ke transportasi. Oke, di sini saya akan mengajar bandar udara. Kemarin untuk pertemuan mata kuliahnya kelasnya Bu Vero, mungkin sudah dijelaskan jenis fasilitas bandar udara. Ya, kemarin sudah dijelaskan ada sisi udara dan ada sisi darat. Sisi udara itu, yang dimaksud sisi udara itu lepas dari terminal penumpang. Jadi nanti sudah bagian pesawat. Itu ada apa aja? Ada runway, ada taxiway, ada apron. Nah, sudah dijelaskan kemarin pertemuan Bu Vero, runway itu apa, taxiway apa, apron apa ya? Mbak Novriani, udah dijelaskan ya, Mbak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah kan? Udah paham ya? Untuk sisi daratnya, ada bangunan terminal penumpang, terminal kargo, bangunan operasi, dan fasilitas menunjang bandar udara seperti parkir kendaraan, fasilitas bandar udara, dan lain sebagainya. Itu bagian sisi darat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus ke sisi udara nanti. Nah, kalau kalian melihat gambar yang saya sajikan di sini, ada contoh desain layout bandar udara yang sederhana. Jadi ini bandar udara kecil, cuman bagiannya lengkap. Di sini bisa kita lihat sisi udara. Sisi udara itu saya tunjukkan dari ini ya.
Bagian ini itu semua sisi udara. Sisi udara itu berarti sisi bagian pesawatnya, dan sisi fasilitas sisi darat. Sisi darat tuh ada terminal. Misalkan kalian masuk sampai terminal tunggu sebelum masuk gate. Nah, itu tuh namanya sisi darat. Di sana tuh ada macam-macam ya. Kalian ada bagian termasuk musola, toilet, ruang tunggu. Ada kadang kalau bandara besar ada departemen store-nya misalkan gitu kan. Ada fasilitas parkirnya kendaraan, kalian ngambil bagasi, nah kayak gitu fasilitas sisi darat. Kalau fasilitas udara, nanti ada apron. Apron merupakan Mas Ano. Apron apa Mas? Saya cek dulu ya. Yang pakai nama Ano. Apron udah tahu belum Mas Ano? Mas Jamaludin, apron Belum, udah tahu? Bu. Belum. Belum. Belum, Bu. Mas Jamaludin, Iya, Bu. apron? Bagian bandara udara, Bu. Bagian dari bandara udara yang digunakan sebagai tempat parkir. Iya, tahu itu bandara udara. Nah, apron tuh bagian sisi parkir pesawat ya, Mas ya. Jadi kalau pesawat tuh ada tempat parkirnya, ruang tunggu sebelum kalian mau masuk itu loh, mau masuk ke pesawat dari gate-nya. Nah, itu namanya apron. Itu ruang tunggu pesawatnya itu apron. Nah, nanti ada taxiway, ada runway. Sekarang taxiway, saya mau ngasih pertanyaan sama Apilius. Mas Apilius, taxiway udah tahu? Mas Apilius. Mas Apilius jangan cuma dinyalain zoom-nya, terus ditinggal pergi makan atau ditinggal main. Apilius gimana? Wilhelmus Muda. Ini yang nyalain. Mas, taksinya tahu nggak? Ini kalau saya tanya-tanya gini, kalau nggak tahu nanti ini loh, saya catat loh. Mas Wilhelmus Muda. Mas Apron tahu belum? Apron taksiway. Taksiway. Lupa, Bu. Gimana tuh, Mas? Nah, Benjamin Shesa. Atau saya lanjutkan dulu ya, saya jelaskan. Apron itu tempat parkir pesawatnya. Jadi nanti ruang tunggu ketika kalian, kan ini rata-rata udah pada sering naik pesawat ya, udah pada pernah naik pesawat ya. Iya, Bu. Udah pernah ya. Iya, Ketika Bu. kalian dari ruang tunggu masuk ke gate, mau naik pesawat, kadang ada Ruang penghubung. ya, turun ke gate itu kadang ada yang langsung turun, kadang ada langsung alat bantu yang buat masuk ke pesawat. Nah, pesawat nunggu itu tuh lokasinya namanya apron. Nah, kalau taxiway itu ketika kalian dari apron, pesawat itu kan mau ke runway, mau ke landas pacu. Ke taxiway ketika pesawat apron muter dulu, terus mau ada jalan ke runway. Ini kan ada jalan ya. Biasanya pesawat muter di sini. Kayak parkir mobil, pesawat mundur dulu. Pesawat mundur langsung belok. Jalan ke sini. Kadang ada langsung ke sini ya, sambil dilihat videonya ya, Mas ya. Semuanya jalan ke sini. Nah, pesawat ketika jalan dari apron ke runway atau jalan penghubung antara apron ke runway itu namanya taxiway, itu namanya jalan penghubung. Itu kayak gitu. Bu, jadi dia muter ya, Bu? Videonya muter? Iya, Bu. Oh, sinyalnya coba dicari tempat yang bagus, Mas. Nah, itu namanya taxiway. Lalu pesawat tuh biasanya langsung menuju ke landas pacu di awalnya di sini. Nah, ketika Mas udah ngerasain pesawat udah mulai gerak lurus, ada suatu jalan lempeng banget. Nah, itu berarti tuh landas pacu. Nah, di situ tuh kalian ngerasain pesawat tuh dari kecepatan pelan terus langsung kecepatan tinggi mau naik. Nah, itu namanya daerah landas pacu. Itu namanya runway.
Nah, nanti mata kuliah setelah UAS ini kalian akan menghitung kira-kira kebutuhan apron ini berapa, kebutuhan si taxiway ini berapa, kebutuhan si runway ini berapa. Jadi kayak gitu. Ini banyak korek-korekan ya. Nah, di situ tujuannya ketika kalian lulus mata kuliah bandar udara dan kalian kembali ke tempat asal kalian, kalian ketika bisa buka konsultan, jasa konsultan perhitungan bandar udara, atau kalian bekerja di sebuah konsultan yang untuk desain-desain bandar udara, itu kalian menguasai gitu. Misalkan pemerintah daerah kalian, kabupaten kalian minta ke PT kalian, perusahaan Maju Jaya gitu kan. Saya tolong desainkan bandar udara untuk daerah ini karena kebutuhan penumpang di sini diprediksikan akan banyak gitu. Nah, kalian tuh udah gampang gitu menerima. Oke, kita udah tahu dari layout bandar udara, kalian udah mengenal apron, udah mengenal taxiway dan runway. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau tadi bentuk gambar layout, nah kalau yang ini tadi gambar tampak ketika ada di sebuah kertas. Namanya layout. Layout itu kayak gini. Jadi kalau kalian nanti di proyek, kalian akan mengetahui layout itu seperti apa. Nah, layout itu gambar tampak atas kayak gini. Itu secara keseluruhan. Atau master plan secara keseluruhan ya. Master plan-nya bisa nanti bertahap. Nah, untuk tampak aslinya, ketika bandar udara itu, ini masih sederhana ya Mas ya, Mas Mbak semuanya. Ini termasuk bandar udara sederhana. Tadi bandar udara, sisi darat itu seperti ini, bagiannya ini sisi darat. Nah, ini pesawatnya ada garbaratanya ya. Ini garbarata. Nah, ini apron, namanya apron tuh ini, apron. Apron tuh ini. Sekarang udah paham apron? Ada yang masih bingung apron itu apa? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya apron mana? Apron ini. Lalu ketika kalian mau menuju ke runway, kalian menghubungkan, kan biasanya pesawat itu di sini ada gambar marka Mbak Mas. Nah, itu jalur pesawatnya. Jadi pesawat itu mengikuti gerak pesawat ketika mau manuver itu mengikuti marka yang ada di sini. Ini karena dia foto udaranya terlalu jauh, jadi markanya nggak kelihatan. Tapi kalau aplikasinya ketika kalian masuk ke apron, kalian bakal tahu di sini banyak marka ya. Marka kadang di pinggir-pinggir sini ada lampunya gitu kan ya. Udah paham kan? Kan udah sering naik. Sisi darat ini jenis bandar udara yang pakai garbarata, tapi kalau kalian di Adi Sucipto Jogja yang lama kan itu nggak ada, kadang ada nggak yang pakai garbarata, jadi keluar gate turun jalan kaki langsung masuk bandara. Nah itu yang ada yang kayak gitu, ada yang pakai garbarata kayak gitu, ada yang pakai bus penghubung, beda-beda ya. Kalau di Kelia di Kuala Lumpur itu pakai bis penghubung sama kereta penghubung, jadi nggak jadi dari terminal barang, terminal penumpang sama terminal barangnya itu terpisah antara bagian sisi udara. Jadi masih perlu terminal penghubung di sini, masih ada perlu penghubung. Kalau di Malaysia, kalau kalian besok ke sana, kan bakal ngeliatin penghubungnya nggak cuma garbarata maupun kita jalan kaki, nanti hubungnya pakai kereta. Keretanya di sana udah modern ya dibanding Suta tuh belum apa-apanya sih Malaysia kalau kalian pernah ke sana. Nah, ini apron. Lalu taxiway yang mana, Bu? Taxiway itu yang ini. Ketika kalian mau menghubung dari apron, pesawat kan manuver ya. Kalian lewatin taxiway sesuai marka yang ada di sini. Nah, ini jalan penghubung. Lalu kalian menuju ke runway. Runway tergantung jarak pesawatnya, makanya tandanya ini berbeda-beda. Ini ada yang markanya seperti ini seperti ini, beda-beda ya. Setiap pesawat itu memiliki ARFL berbeda-beda. ARFL itu jarak landas pacunya. Nanti ke apa? Dia butuh
Kalau bahasa gampangnya butuh, kalau Jawa itu ancang-ancang atau butuh persiapan ketika mau terbang itu berapa itu lewat sini. Nah, ini runway landas pacu. Jadi nanti kalian di mata kuliah setelah UAS ini kalian harus bisa menghitung apron, bisa menghitung taxiway sama runway. Oke. Sebelum kalian memasuki penghitungan, saya ingin menjelaskan skema untuk sebelum memasuki ke bandar udara. Jika kalian sudah lulus, sudah kerja, kalian menjadi konsultan atau kalian jadi pemimpin daerah, kalian jangan gampang memutuskan bandar udara itu diletakkan di lokasi mana. Tahun 2018 kemarin kan baru heboh ya waktu kepemimpinan Jokowi pertama ya, itu banyak pemimpin daerah mengajukan lokasi bandar udara baru. Tujuannya apa? Mereka itu berprinsip ketika ada bandar udara baru, ada pesawat masuk. Pesawat itu membawa turis, membawa investor masuk. Nah, mikirnya kayak gitu, berarti kan untuk kemajuan daerahnya. Tapi kalian harus bisa memikirkan pertimbangan pemilihan lokasi bandara udara tersebut. Banyak pertimbangan untuk memilih lokasi tersebut. Kalau misalkan pemilihan bandar udara itu tujuannya, tadi kan kalau kalian ingin bangun itu sebelum kita melakukan pemilihan, kita harus tahu tujuannya seperti apa. Nah, ini kita mempelajari FAA dulu. FAA itu buku pegangannya perhitungan bandar udara. Jadi master plan bandar udara itu dirancang jangka waktu 20 tahun. Jadi ketika kalian membuat layout seperti ini, layout bandar udara, kalian harus bisa mencakup penumpang 20 tahun mendatang. Master plan itu harus seperti itu. Itu yang tercantum di FAA. Nah, master plan untuk penyusunan layout yang tadi awal saya utarakan tadi, itu memiliki tujuan. Nanti misalkan pemerintah daerah kalian hanya bisa mampu mengembangkan, kan kalau pokok itu ada apron, taxiway, dan runway. Kalau misalkan pemerintah daerah kalian hanya mampu untuk membangun apron, taxiway, runway, dan terminal penumpang 3 gate, itu fasilitas lain misalkan ini belum punya uang untuk membangun fasilitas sisi darat yang lainnya seperti department store, tempat parkir yang lebih luas, terus terminal penerbangan internasional, itu misalkan belum mampu. Setidaknya gambar itu sudah ada kayak gitu. Nah, tujuan pembuatan master plan itu pertama, pengembangan fasilitas fisik bandar udara. Kalau misalkan kalian hanya mampu membangun satu tahap lain bisa nyusul di misalkan tahun kelima pembangunan bandar udara. Nah, tujuan buat master plan. Terus ketika kalian buat master plan itu tujuannya adalah mengembangkan lahan sekitar. Tujuan kedua, terus ketiga, kalian harus mampu menentukan efek lingkungan dari pengoperasian dan konstruksi bandar udara. Keempat, menciptakan jalan masuk yang dibutuhkan. Bandar udara itu biasanya berada lokasi jauh dari pemukiman yang benar. Biasanya lokasinya pinggiran. Karena apa? Peraturan di FAA atau pemerintah setempat itu mengharuskan bandar udara itu mempunyai cakupan frekuensi yang jauh dari frekuensi lainnya, frekuensi pengganggu. Misalkan frekuensi pengganggu itu misalkan frekuensi radio, saluran TV, jaringan, tower, dan lain sebagainya itu harus disingkirkan. Jadi untuk mengantisipasi keterlambatan pembangunan daerah, bandar udara itu ditempatkan di lokasi pinggir. Kalau ada bandar udara di lokasi tengah itu biasanya menghambat pembangunan pemerintah di daerahnya. Misalkan pembangunan gedung maksimal tingginya misalkan 5 tower itu
sekitar 25 meteran ya, di atas 25 nggak bisa. Jadi gedungnya pendek-pendek kayak di Jogja ya. Kalau kemarin ada Bandar Udara Adi Sucipto itu Jogja itu kan gedungnya pendek-pendek. Kalau di Jakarta bisa tinggi-tinggi karena bandar udaranya di daerah Adi Sucipto. Mana? Ini Soekarno-Hatta. Jadi Cengkareng sama Jakarta itu jauh ya. Sekitar bisa sampai 2 jam. Nah, kalau daerah Halim Perdana Kusuma, kalau kalian lihat memang ada bandara di sana. Itu daerah di Jakarta Timur itu gedungnya semua pendek-pendek. Makanya untuk pembangunan bandar udara kalian harus menentukan efek lingkungannya. Terus pembangunan jalan masuk. Kalau di Kulon Progo, contohnya itu kalian harus menciptakan jalan masuk. Ketika di Kulon Progo kan itu daerah dataran tinggi yang belum ada akses jalan. Makanya di sana dibentuk jalan tol, dibangun kereta cepat. Nah, kalau kalian ingin bangun bandar udara, kalian harus bisa menyiapkan jalan masuk itu. Jalan kereta atau jalan tol atau jalan arteri yang lebar. Nah, jadi investasi bandar udara itu nggak seperti investasi jalan tol hanya bangun jalan. Investasi bandar udara itu sangat besar. Selain kalian bangun bandar udara, kalian harus membuat akses masuknya. Selain itu, bandar udara harus bisa memikat pesawat atau investor dari bidang pesawat untuk masuk ke daerah itu. Nah, kalau kalian bangun bandar udara juga membuat studi kelayakan teknis, ekonomi, finansial. Nah, ini syarat pembangunan di awal. Membuat jadwal prioritas fase pengembangan master plan. Terus membuat rencana pencapaian finansial. Ini semua jadwal jalan ini akan dikuasai ketika kalian dari sini. Ini ketika kalian bisa jadi konsultan, ini semua pekerjaan kalian. Ini semua harus kalian kerjakan. Nanti tahap-tahapnya kita bisa ketahui di slide selanjutnya. Tahapan membuat master plan bandar udara. Nah, ini kasusnya gini. Kenapa saya tulis kayak gini? Misalkan Mas David Dalahanus. Mas David itu disuruh sama bupatinya Mas David. Bupatinya sana. Mas David itu punya konsultan. Mas, saya tolong desainkan bandar udara di daerah sini gitu. Terus Mas David tuh langkah-langkahnya belum tahu. Nah, setelah mempelajari bandar udara jadinya tahu. Yang harus disiapkan Mas David itu pertama, mengumpulkan dan menganalisis data. Menganalisis data itu pertama, Mas David harus tahu pergerakan calon penumpang. Di sana itu ada kemauan tidak si calon penumpang, si penduduk sekitar atau orang dari luar mau masuk ke daerahnya itu. Mengumpulkan, menganalisis data, mau apa tidak. Kalau ada permintaannya sesuai harapan, misalkan diperkirakan akan menguntungkan daerah setempat untuk dimasuki. Nah, Mas David udah ada tahu datanya itu, tahap kedua itu forecast traffic demand. Mas David harus mampu memprediksi si penumpang itu untuk tahun kesekian bandar udara. Meramalkan pergerakan penumpang. Itu seperti nanti ada metodenya sendiri. Kalau misalkan kita nggak daring, saya biasanya jelasin cara memprediksi kayak meramalkan. Jadi kita kayak dukun gitu ya. Misalkan tahun sekarang 2020 Mas David ngumpulin data di mana ya kalau yang belum ada bandar udaranya, di Pekalongan misalkan. Mas, tolong Kabupaten Pekalongan dibangunkan bandar udara. Bupatinya nggak tahu ilmu sipil ya misalkan ya. Mas David, oke, siap gitu kan. Saya analisis dulu Bu gitu kan. Ngumpulin data dulu. Orang yang mau ke Pekalongan itu ada berapa? Orang yang mau naik pesawat ke Pekalongan itu berapa? Terus orang dari Pekalongan yang mau naik pesawat keluar itu berapa? Terus calon investor yang mau masuk ke situ itu berapa? Gitu kan sekarang Pekalongan, Blora itu baru bagus ya, soalnya banyak pabrik yang mau dibangun di sana. Nah itu tuh kira-kira masuk nggak data pembuatan bandar udara itu di sana gitu kan? Ketika nggak masuk, ya udah
Mas waktu proses pertama ini, proses data ini ketika datanya jelek, Mas harus ngelapor ke bupatinya, Mas. Ini nggak bisa Pak, soalnya nggak ada permintaan dari orang Pekalongan mau keluar naik pesawat. Mereka pilih naik mobil ke jalan tol. Tapi ketika masyarakatnya situ dan orang luar di situ mau masuk Pekalongan, dia itu ada permintaan, berarti Mas harus bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, mampu meramalkan pergerakan penumpang. Ini ada beberapa cara. Nanti ada cara time series, ada cara lainnya, dan ini bisa pakai Excel ya. Kalau misalkan kita ketemu langsung, kalau apa kalian pengen penasaran dengan cara meramalkan penumpang, kalian bisa langsung hubungin saya. Cuman ini karena Bu, ya ini mengumpulkan data nih dengan cara survei atau gimana ya, Bu? survei. Kita Survei, survei, Mas. oke. Ya, biasanya survei, nanti kalian nyebar kuesioner. Kalian isinya itu, intinya topiknya di situ, mau tidak menggunakan pesawat bandar udara ketika misalkan tadi contohnya Pekalongan tuh mau dibangun pesawat, mau nggak kalian mau ke bandar udara. Itu semua bisnis itu biasanya harus dimulai dari pengumpulan data dan analisis. Selain bandar udara, jalan tol juga kayak gitu, Mas. Awalnya pembangunan jalan Oke, tol baik. itu. Terima kasih, Bu. Iya. Ketika kalian bangun jalan tol, kalian juga harus bisa tahu investor ya, biasanya ini pakai investor. Jarang pemerintah daerah setempat tuh menggunakan dana murni, kecuali pemerintahannya kaya ya. Dia masih pakai investor untuk mengelola, kayak misalkan NIA itu perusahaan kan dari luar. Iya, itu nggak semuanya. Biasanya masih minta bantuan investor, misalkan Angkasa Pura. Sebagai nanti timbal baliknya saya yang operasiin gitu kan, kayak gitu. Investor paling besar tuh biasanya Angkasa Pura. Ini 10 menit lagi nih, nanti kita lanjut ya. Masih banyak materinya soalnya. Nanti putus Baik, kita Ibu. lanjut lagi ya. Saya ngomong baik. aja, nanti kalau putus kita balik lagi. Nah, kita udah tahu ketika Pekalongan tadi punya minat dari hasil survei, lalu kalian meramalkan penumpang. Nah, kalian ngumpulin data 2020. Kalian harus mampu meramalkan penumpang ke 2021 berapa, 2022 sampai ke 2040, bahkan 2050. Itu tujuannya buat apa? Buat nyari investor. Pertama untuk investor, untuk laporan ke pemerintah daerah setempat. Bandara ini ketika dibangun masih bisa jalan nggak sih, atau cuman sepi yang kayak bandar udara di mana ya, Kalimantan kalau nggak salah ya, dia ada minta bandar udara, akhirnya nggak pernah kepake karena sepi, padahal investasinya udah lumayan banyak. Nah, kalian harus mampu melakukan pergerakan penumpang. Selain itu, pergerakan penumpang udah diprediksi, misalkan sekarang ada 100.000 orang koresponden, mereka menjawab mau untuk menggunakan bandara itu 10.000. Kalian harus bisa memprediksi tahun kedua, 3, 4, 5. Nah, tahunnya itu harus diprediksinya itu ada tahap-tahapnya. Nanti kalau misalkan kalian mau langsung pengen tahu, kalian skripsinya pengen desain bandar udara, kalian bisa hubungin saya. Nah, itu tahun kedua, 3, 4 itu kayak gimana. Lalu setelah kalian melakukan prediksi, kalian melakukan kebijakan operasional. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah setempat. Nah, lalu kalian melakukan standar ruang tingkat pelayanan sesuai dari data analisis. Misalkan permintaan kalian 100.000 orang, berarti bandar udaranya ya udah nggak usah kecil-kecil, nggak usah sebesar NIA, nggak usah sebesar Suta gitu kan. Kalau misalkan kalian sampai jutaan orang mau menggunakan bandar udara, berarti kelas kalian bandar udara ada dinaikkan ke grade yang lebih besar gitu. Jadi bandar udara itu ada kelasnya ya. Kalau kalian kemarin di pertemuan pertama itu dibahas ada 1, 2, 3 begitu ya. Nanti dihitungan saya balik lagi ke materi lama. Nah, kalian menganalisis kapasitasnya. Terus selain kapasitasnya, nah standar bandar udara disesuaikan sesuai dengan data koleksinya. Nah, ketika kalian ingin membuat bandar udara baru,
Pekalongan misalkan belum ada bandar udara, berarti termasuk bandar udara baru. Kalian itu harus menentukan lokasi bandar udara. Ini kan ada dua opsi ketika kalian ingin membesarkan bandar udara atau ketika kalian ingin membuat bandar udara baru. Kalian harus memilih lokasi. Syarat lokasi itu ada macam-macam. Nanti jauh dari kondisi daerah setempat tuh bagus, jauh dari perkiraan bencana kayak gitu. Pemukimannya seperti apa nanti kita bahas di slide selanjutnya ada. Kita harus mengevaluasi lokasi itu. Itu harus pakai AMDAL sendiri ya. Nanti kita pilih lokasi yang paling bagus. Jadi pemilihan lokasi itu nggak cuma satu. Kita mengajukan 4 lokasi. 4 lokasi itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalian harus menyajikan ke Bupati Pekalongan tadi gitu. Nah, ini untuk kasus bandar udara baru. Misalkan bandar udara lama. Pak, saya Adi Sucipto mau melakukan pembesaran. Kapasitas pesawat di sana udah sering menumpuk gitu kan. Nah, kalian tuh harus menghitung dimensi fasilitasnya. Adi Sucipto ditolak untuk melakukan pembesaran itu karena dimensi fasilitas bandar udara kanan kirinya udah tidak mampu untuk menjangkau pesawat yang lebih banyak lagi. Karena di sana kan kalau dilihat dari layoutnya dia udah dekat dengan perkotaan, terus intinya ya dekat dengan perkotaan, terus dia udah nggak punya lahan, makanya dia bangunnya gitu kan, New Yogyakarta Airport itu kan. Terus kalau misalkan ini contohnya di bandar udara Adi Sucipto aja ya, di Soekarno-Hatta yang bisa melakukan pembesaran. Kita ingin membesarkan kapasitas bandar udara Adi Sucipto. Itu sama, tahapnya juga menganalisis dulu, forecast, kapasitasnya dihitung ulang. Ketika bandar udara itu dibesarkan, berarti kalian harus mengukur Adi Sucipto itu masih mampu dibesarkan enggak. Kalau di Cengkareng, kalau pernah di Jakarta, di Cengkareng itu kan dia masih punya lahan banyak. Dan di Sota itu penerbangannya sibuk juga kayak di Jogja ya. Jadi kalau ukurannya fasilitasnya mampu dibesarkan, berarti mampu. Makanya ada terminal yang baru itu. Nah, terus memikirkan, menyiapkan alternatif tata letak bandar udara yang baru. Makanya terminal A ya, kalau yang baru itu di Sucipto itu terminal A kan ya. Nah, itu dibangun di situ. Terus lalu melakukan evaluasi tata letak. Jadi gambar ulang kayak gini. Misalkan kalau bandar udaranya lama ya. Contoh di sini. Sebuah bandar udara ini dia pesawatnya udah menumpuk nih. Di sini udah menumpuk. Dia ingin membesarkan terminal penumpang. Ingin membesarkan apron. Ingin membesarkan runway, ingin menambah runway, ingin membesarkan taxiway. Dilihat dulu lokasi kanan kirinya masih bisa nggak. Nah, ini terminal penumpang masih bisa nih ditaruh sini gitu kan. Apron bisa dilebarkan sampai sini. Untuk runway-nya ini baru satu, bisa ditambah di sini. Maaf, ini tegak lurus sedikit. Bisa ditambah di sini. Jadi runway-nya 2, makanya pesawat nggak usah nunggu-nunggu cuma 1. Jadi terbang bareng 2 runway bisa gitu kan. Terus taxiway-nya ada di sini bisa ditambahin. Nah, kalian tuh harus bisa memprediksi kayak gitu, misalkan buat bandar udara yang lama. Nih. Nah, pemilihan base layout. Nah, ini yang tadi, yang saya gambarkan tadi. Mantap. Nah, kayak gitu kan. Terus kalau yang bandar udara baru, tahapnya kalian harus ini bedanya kalau kalian memperbesar bandara sama bandar udara baru, tahap yang membedakan ini. Jadi nanti kalau ada saya mau nulis pertanyaan di UAS, apa yang membedakan pembangunan bandar udara baru dan bandar udara lama? Itu jawabannya kalau bandar udara baru masih memerlukan pemilihan lokasi untuk pemilihan bandar udara, lalu mengevaluasi lokasi baru tersebut dan memilih lokasi baru. Nah, kayak gitu ya, bedanya kayak gitu ya. Jadi nanti si konsultan, misalkan Mas David tadi diminta untuk lokasi baru, Mas David harus bisa memilih 4 daerah. Jadi nggak cuman
kalau di Jogja dulu, gini, tak liatin kasusnya ya di Jogja ya. Ini udah mau habis sih. Ini saya ada master plan-nya Jogja dulu, kenapa dipilih di Kulon Progo. Kulon Progo mana ya? Sabar bentar. Kulon Progo. Oh, ini langsung ke lokasinya. Nah, dulu sebenarnya dulu Kulon Progo itu ada 4 lokasi yang mau dipilih. Kenapa jadi ke Kulon Progo? Nah, ini contoh dokumennya ketika yang harus disiapkan ke konsultan. Kenapa bisa dipilih Kulon Progo? Ini sebentar. Nah, konsultan milih Kulon Progo itu alasannya banyak. Mereka harus bisa membangun ini, alasannya ini banyak. Saya milih yang ini, contoh kasusnya ini. Ini mau berhenti 1 menit lagi. Kita berhenti, saya nyari file dulu, nanti kita lanjut ya. Kalian langsung start aja, nanti saya juga start. Baik, Bu. Ya, saya pilihkan yang file. Ya, Baik, Bu. Iya. baik, Bu.